Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Siapa yang mengajarkan Kristen ini tidak sujud dalam ibadah? Siapa yang mengajarkan Kristen ini kemudian membantah semua firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi? Jangan ada ilah lain, bikin ilah baru bernama Roh Kudus, burung merpati, Yesus anak orang. Jangan makan babi. Kuduskan hari Sabtu jadi hari Minggu. Jangan kau menambah firmanku, jangan kau mengurangi. Muncul Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Semua yang diperintahkan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel dibantah semua oleh Kristen. Melalui siapa? Melalui Paulus. Paulus dapat informasi dari mana? Dari sosok cahaya yang datang kepadanya mengaku, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Pertanyaannya, siapa itu? Dia Yesus katanya. Kok bisa? Dia datang dalam rupa apa? Dalam rupa cahaya. Tunggu dulu. Kalau dia datang berupa cahaya, Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, "Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi dalam rupa cahaya." Sedangkan Yesus berkata, ketika ditanya secara rahasia oleh muridnya di Bukit Zaitun, di Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3, ditanya oleh muridnya, "Wahai guruku yang ganteng." "Ya Paman, apa tanda-tanda kedatanganmu nanti? Kalau yang datang itu kamu, apa?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap." Pernahkah itu terjadi? Bulan tidak lagi bercahaya. Apakah itu sudah terjadi? Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu sudah terjadi? Ternyata belum. Berarti yang datang kepada Paulus tidak memiliki tanda kedatangan Yesus. Tetapi makhluk itu mengaku Yesus. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan? Karena memang di dalam Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26 Yesus berpesan, "Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, aku melihat Yesus di sini, jangan pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya." Sebab Kristus palsu alias Yesus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Jadi kalau belum ada cahaya, pada saat matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, gelap gulita, tiba-tiba kau melihat ada cahaya terpancar dari timur sampai ke barat, dan kau melihat anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap akan keadaan tersebut, maka itu tanda bahwa yang di langit yang kau lihat itu adalah aku. Yang tadi, yang hanya ngaku-ngaku akulah Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan samamu, jangan kamu percaya. Itu bukan aku, itu Kristus palsu. Nah ini, saudari, coba Anda renungkan. Jadi kalau Anda mengatakan 50% baik, ya iya, Al-Quran memang mengatakan itu. Iblis di dalam menyesatkan, menjadikan kejahatan itu nampak seperti indah. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika ditanya iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam? Beliau mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Maka dikutuklah iblis itu. Lalu iblis minta, oke,
aku rela aku dikutuk menjadi penghuni neraka, tapi izinkan aku untuk menghancurkan anak keturunan Adam, dan aku akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam api neraka bersamaku, kecuali mereka yang bertakwa. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa golongan aku, yaitu golongan iblis, itu adalah golongan sesat, maka pasti aku akan menjadikan anak keturunan Adam memandang baik perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau saudari melihat mereka bagi-bagi Indomie, itu nampak seperti baik, tapi sebenarnya itu adalah trik iblis di dalam menyesatkan manusia. Coba bandingkan. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas bandingkan dengan makhluk yang keluar dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ucapan Yesus di angka 1, beliau bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus senantiasa memperlihatkan keadaan di mana dia bersungguh-sungguh berdoa. Dalam ketakutannya dia bersungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan kemudian. Saking tak ada kuasanya dia berdoa, dan berdoa semalam-malaman, karena dia tidak ada punya kuasa. Kuasa hanya ada pada Allah. Ada, itu poin pertama. Yesus pada angka 1. Angka 2, yang duduk di angka 2, ini saya kasih analogi sederhana. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit bumi. Barang siapa yang menyembah aku berhak dan berkuasa memberikan kuasa bumi ini kepadanya. Aku berkuasa memberikan segala kemegahan dan segala kemuliaan dan segala kuasa di bumi kepadanya, siapapun yang menyembah aku. Itu kata iblis. Kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Itu kata iblis. Nah, ada makhluk yang keluar dari goa kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, orang yang keluar dari kubur ini lebih pas dengan angka 2 di mana iblis berkata kepada aku diberi kuasa, atau ke angka 1 tadi di mana Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kira-kira yang keluar dari kubur ini cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba yang di bawah juga ketik, yang di YouTube juga ketik. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis berkata, kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ada oknum yang keluar dari kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini yang keluar dari kubur ini cocoknya, pasnya itu cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba teman-teman ketik yang di YouTube dan yang di TikTok. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Iblis, kepadaku telah diberi kuasa, segala kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu apabila engkau menyembahku, sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku. Keluarlah makhluk dari kubur yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu bukan Nabi Isa. Dan di dalam Bible juga dikatakan tanda angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur. Nah, ada yang keluar dari kubur mengaku dirinya kemudian berkuasa, lalu memerintahkan ke seluruh dunia, menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu siapa? Sedangkan Yesus yang asli berkata di dalam kitab Anda sendiri,
Apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba pergilah ke seluruh dunia, jadi karena seluruh manusia jadi pengikutku? Kok bisa berubah kayak gitu? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ada juga Yesus, pergilah kepada seluruh dunia. Loh, tadi katanya jangan keluar dari Bani Israel. Ini sekarang pergi ke seluruh dunia. Hanya pemisahnya adalah salib dan bangkit dari kubur. Ini siapa ini yang keluar dari kubur ini? Kok tiba-tiba berubah? Nah, untuk menjawab itu siapa? Tanya Markus. Loh, kok bisa tanya Markus? Yes, karena Markus telah menuliskan di dalam Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya tanya ke Markus. Markus, kau sini dulu Markus. Aku mau tanya kau. Ya paman. Dari mana kau tahu bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain? Dari mana kamu tahu? Emang kamu pernah lihat Yesus sebelumnya dalam rupa yang lain juga? Tiba-tiba kau katakan inilah Yesus tapi mukanya lain. Dengan mengatakan demikian maka benarlah kata Al-Quran, di mana Al-Quran menjabarkan kemudian bahwa yang mereka salib, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu. Apa kata Quran? Kami hukum mereka karena ucapan mereka yang berbunyi sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek-ejek dengan menamainya dengan Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan kemudian bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal pembunuhan tersebut. Kalau sekiranya Markus ada duduk di depan Bang Suma hari ini, maka saya akan tanya dia, Markus, ya paman, dari mana kau tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus anak Maria dalam rupa yang lain? Kira-kira Markus bisa jawab apa dia? Dari yakinku, dari hatiku, yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ragu pasti dia. Dia mau bilang apa coba? Pasti ragu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma kataluhu yaqina. Pasti itu jawabannya. Ragu dia. Itu jelas teman-teman sekalian. Saya kira begitu saudari siapa namanya, Grace, maaf kepanjangan, silakan. Makasih Iwan Priyadi. Agak kepanjangan ya Bang, cuma Iya panjang. tapi, Bagus kalau panjang itu bisa dipahami. iya tapi kan cuman masih sedikit bingung gitu kan. Nah tapi kembali ke topik awal aja tadi ya, kayak gitu kan. Iya, silakan. Lalu kalau memang itu salah, kenapa ya Yesus itu membiarkan Paulus gitu memberitakan itu atau menegur atau murka kepada umat-umatnya atau jemaatnya begitu kan? Kalau itu salah, kenapa malah mengikuti ajaran sesatnya si Paulus tadi? Nah, Yesus pada saat itu kan udah terangkat ke langit. Paulus menuliskan tulisannya itu di tahun 52 mulai. Diindikasikan Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52. Yesus sudah ada di bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Ketika kemudian Yesus menceritakan bahwasanya dia harus pergi.
Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya iblisnya sudah datang, makanya Yesus harus pergi. Pada saat kemudian Yesus pergi, penguasa dunia ini kemudian leluasa menyesatkan. Makanya sebelum dia terangkat, dia nasihati muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada kepada itu. Jadi kalau muridnya kemudian tidak waspada, ya salah sendiri. Karena Yesus sudah menasihatkan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Dia akan menyesatkan banyak orang. Justru dengan kebenaran ucapan Yesus, harus banyak orang yang sesat, pengikut Yesus Kristus palsu. Dan di dalam Matius 24 nomor 24 dikatakan bahwa penyesat ini, Kristus palsu ini, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti menyesatkan murid-murid Yesus juga. Karena murid Yesus ini adalah orang-orang pilihan. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, berarti murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Matius 24 nomor 24. Yesus palsu akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Jadi wajar, karena Yesus sudah terangkat ke langit, muridnya berkhianat. Nah, Yesus sudah menyampaikan akan kesesatan itu. Jadi kalau tadi saudara Aldo mengatakan bahwa kami bersanad dari Petrus, tunggu dulu. Sejak bersama dengan Yesus aja, Petrus digelari iblis oleh Yesus. Apalagi setelahnya. Lagian Paulus cuma mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya pada orang Yahudi saja. Loh, kok tiba-tiba ada Petrus yang diutus kepada kepada Aldo? Berarti kalau dia Petrus asli, berarti betul dia berhasil disesatkan. Karena Yesus memang menubuatkan bahwa murid-muridnya juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Dalilnya ada. Seperti itu saudari Grace, silakan. Oh, jadi Paulus itu memberitakan itu ke umat-umat yang lain itu setelah Yesus terangkat ya berarti ya? Yes, betul sekali. Nah, pertanyaannya lagi itu, kok di Islam katanya Yesus nggak disalib ya, tapi di Kristen disalib? Iya, jadi gini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ya, sorry. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dikatakan begini. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, yang memerangi Allah dan memerangi kemudian Nabi Isa dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi yang disalib menurut Al-Quran adalah orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, termasuk Nabi Isa. Yang membenci Nabi Isa itulah kemudian yang disalibkan berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Nah, ternyata di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23 dikatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa, di mana dosanya itu setara dengan hukuman mati. Jadi Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi menyimpulkan bahwa yang disalib itu adalah pelaku dosa. Pertanyaannya sekarang, apa yang Yesus lakukan sampai dia dikatakan pelaku dosa? Sedangkan Yesus itu orang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu hamba yang suci.
Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Lalu apa alasannya dia disalib? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 7, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau Yesus yang orang benar, orang yang tidak bersalah, ditumpahkan darahnya apalagi dibunuh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka yang dibunuh jelas bukan Yesus, anak Maria, bukan. Yang dibunuh adalah pelaku maksiat. Siapa pelaku maksiat yang dibunuh? Ya orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang dikutuk adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Maka wajar ketika Yudas disimpan di dalam gua, lalu iblis masuk ke dalam tubuhnya, lalu dia keluar dari kuburan, mengaku-ngakulah kemudian menjadi Yesus Kristus. Padahal itu adalah bisa jadi diduga Yudas yang digerakkan oleh iblis. Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Jadi kalau Yudas yang kemudian dikubur, disalib dan dikubur, dan kalau Yudas kemudian yang keluar dari kubur, maka yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Nyambung kan? Tidak ada yang direkayasa di situ, nggak ada. Al-Quran dan kitabnya Yahudi mengatakan yang disalib adalah pendosa. Yang dikutuk, yang disalib adalah yang dikutuk. Mana buktinya? Yang disalib adalah yang dikutuk. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Apa alasannya Yesus dikutuk? Tak ada. Makanya Islam datang mensucikan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir. Tapi anehnya orang kafir ini mati-matian memperjuangkan Yesus yang harus mati. Yesus yang harus mati. Iblis menginginkan Yesus mati. Berapa kali iblis mencoba Yesus agar mati? Bagaimana Yesus dibawa ke jurang, dibawa lagi ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun untuk dibunuh oleh iblis. Kristen juga sama. Kristen pingin kali Yesus itu dibunuh. Supaya apa? Supaya dosa Kristen kemudian ditebus, katanya.